Renovasi dapur mama, lanjut pindahan lagi. Halo teman-teman dan bunda-bunda semuanya, Assalamualaikum. Apa kabarnya nih teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, kelancaran usaha, dan kelancaran rezekinya. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Oke teman-teman, jadi aktivitas harian aku kali ini mau pindahan lagi. Tapi pindahan kali ini tuh cuman pindahan dapur ya. Dan ini aku lagi nyuci-nyuci piring di dapur aku, dan mungkin ini cuci piring terakhir di dapur ini. Karena apa? Karena aku mau pindah dapur ya, jadi wastafelnya nanti mau aku bongkar. Jadi sebelum dibongkar, ini aku mau simpan kenangan di sini ya. Siapa tahu ke depannya kita lihat-lihat lagi video kita, lihat-lihat kenangan masa lalu gitu ya. Ternyata aku si tukang pindah-pindah gitu ya. Oke deh teman-teman, jadi ini tuh aku udah sabunin tadi tapi nggak sempet di-record. Nah, sekarang udah tinggal dibasuh ya teman-teman. Nah, lanjut ini sisa peralatan yang belum aku sabunin tadi. Jadi kita selesain aja cuci piringnya. Cuci-cuci piring di dapur aku yang terakhir kalinya karena aku mau pindah dapur ke dapur mama gitu. Nah, sesuai dengan judul, aku tuh sebelum pindah ke dapur mama, aku mau renovasi dulu dapurnya karena menurut aku dapurnya itu berantakan banget dan terlihat kumuh gitu ya. Jadi mau aku rapihin sedikit-sedikit gitu ya teman-teman. Nah, ini cuci piringnya udah selesai, alhamdulillah ya. Sambil cerita-cerita ternyata udah selesai cuci piringnya, lanjut aku lap-lap dulu. Walaupun nanti wastafelnya udah nggak dipakai, tetap harus dilap-lap, harus dibersihin ya, biar nanti disimpannya lebih enak. Jangan lupa juga nih dilap-lap untuk dindingnya, jadi biar nggak basah dan nggak kotor juga ya. Habis tadi cuci piring, cipratannya mungkin kena dinding juga kan ya. Nah, lanjut lagi nanti setelah aku lap-lap, sampah yang di lubang wastafel juga mau aku buang dan lanjut aku pindahin wastafelnya ya. Dan nanti ini mau dijadikan laundry room ya sama aku teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru mampir ke channel aku, baru nontonin video aku, selamat datang dan jangan lupa subscribe-nya dulu kalau teman-teman belum subscribe channel aku gitu ya. Nah, lanjut, kalau kalian suka, kalian boleh like, comment, and share-nya juga ya. Nah, cuci piringnya udah selesai, lap-lapnya juga udah selesai. Ini aku udah pindahin si wastafelnya gitu ya. Ini tuh aku pakai wastafel portable ya. Jadi mau dipindah-pindah itu gampang banget gitu. Ini solusi buat teman-teman yang masih ngontrak atau yang belum punya dapur permanen kayak aku kayak gini ya. Jadi wastafel portable itu benar-benar sangat membantu gitu. Nah, lanjut setelah dipindahin, aku sapu-sapu bagian bawahnya dulu. Terus nanti tinggal pindahin si kompornya ya, terus sama barang-barang yang ada di atas. Cuman untuk barang-barang yang ada di atas, aku mau simpen di situ dulu aja ya. Belum aku pindahin karena dapur barunya kan baru mau direnov gitu. Tapi pas mau dipindahin ini tuh kompornya kotor banget, terus kolong kompornya juga di mejanya dekil juga. Jadi sebelum dipindahin, ini aku mau lap-lap dulu ya teman-teman. Jadi biar nanti pas pindahan ke dapur baru ini udah bersih. Ya walaupun si catnya ini udah mulai ngeletek-ngeletek, tampilannya udah mulai agak buluk tapi nggak apa-apa ya. Yang penting bersih dulu aja. Nah, untuk yang pertama ini aku bersihinnya pakai sabun pencuci piring ya, biar minyak-minyaknya itu hilang. Karena ini banyak minyak-minyak yang nempel di cetrekan kompornya, terus di pinggir-pinggirnya juga banyak yang apa namanya yang susah hilangnya gitu, kayak berminyak gitu. Nah, lanjut setelah dilap-lap kayak gini, aku juga pakai bantuan sikat gigi bekas ya. Ini bekas anak aku yang udah lama banget nggak dipakai, jadi aku pakai untuk sikat-sikat bagian kompor yang susah dibersihin. Terus nggak lupa juga nih aku sikat-sikat bagian mejanya. Nah, sebelum mejanya dilap bersih, aku mau bersihin dulu si kompornya biar nanti pas lap meja itu lebih gampang kalau kompornya udah dipindahin ya teman-teman. Alhamdulillah ini udah selesai untuk kompornya karena ini udah aku lap terakhir ya pakai lap bersih yang lembab tapi bukan yang kering ya.
Oke lanjut, ini aku pindahinnya sekaligus sama si gasnya aja, karena gasnya itu masih penuh, terus aku mau buka itu kayak takut, apa ya, takut si gasnya itu bocor gitu kalau udah dipakai kayak gini ya. Jadi nggak apa-apa ya kalau aku pindahin sama gasnya sekaligus. Nah lanjut, aku lap-lap bagian bawahnya. Nah ini bagian bawahnya udah lumayan bersih, tinggal dibuang aja nih si sampah-sampah kotoran bekas, kompor tadi gitu ya. Ini tuh minyak-minyak yang berkerak gitu ya. Jadi kayak kotoran yang menggumpal gitu. Lanjut, ambalannya ini aku lap-lap, terus nanti baru aku lap dinding yang bekas belakang wastafel gitu. Karena kan kalau di bagian bawah itu kayak jarang dilap gitu ya, kayak bawah ini kan jadi agak lumayan tebel gitu ya debu-debunya. Nah lanjut, setelah dilap-lap tadi aku tuh udah sempet nyapu dan ngepel si lantainya ya, tapi mungkin nggak ke-record, jadi langsung aja ini Pak Su lagi mindahin si mesin cucinya ya. Nah, dipindahinnya kemana? Ya ke bekas wastafel tadi ya, karena seperti yang tadi aku bilang, ini mau aku jadikan laundry room aja ya. Nah, karena untuk dapurnya kan aku pindah ke dapur mama, jadi kita dapurnya barengan ya nanti ke depannya. Alhamdulillah mesin cucinya udah, disimpan di tempat yang seharusnya, tinggal diganti kerannya aja ya teman-teman. Nah oke, kita tinggalkan area laundry room baru aku. Nah, kita lanjut aja ke room tour dapur mama aku yang nanti mau aku renov. Nah, yang aku tunjuk ini adalah pintu menuju ke rumah aku gitu ya. Jadi ini tuh aku satu rumah tapi disekat gitu ya, pakai satu pintu. Nah, ini dia penampakan dapurnya, berantakan banget. Maaf kalau agak kurang enak dilihat ya teman-teman. Jadi menurut aku ini terlalu berantakan dan agak kumuh karena kurang dirapihin dan kurang dibersihin gitu ya. Nah, ini mau aku renov bagian dinding penyekat antara dapur dan wastafel ya. Ini untuk dapurnya ya. Dapurnya itu kurang lebih luasnya di 1 meter kali 2 meter. Sedangkan untuk di area wastafel tuh yang di depan sana itu agak luas sedikit. Jadi kalau dindingnya dibongkar ini pasti luas banget kan. Jadi menyatu antara wastafel dan si dapurnya. Ini untuk area wastafelnya ya teman-teman. Jadi untuk tempat cuci piringnya kayak gini, terus di sana juga ada gantungan lap-lap bersih sih sebenarnya, cuman kalau habis dicuci digantungnya di situ. Jadi tempat jemuran buat lap-lap, kompor gitu ya. Ini untuk si rak piringnya juga kondisinya kayak gini, harap dimaklum aja ya teman-teman, nanti kita rapih-rapihin lagi biar kita masaknya lebih enak, lebih nyaman ya. Oke deh, untuk room tour-nya segini dulu, kita lanjut ke renovasinya aja. Nah, sebelum dibongkar si dindingnya, ini aku mau pindah-pindahin beberapa barangnya dulu biar lebih enak ngebongkarnya, tapi aku nggak pindahin semuanya ya, karena aku ribet banget sama bocil-bocil yang ngikutin kemanapun aku pergi ya. Aku bongkar-bongkarin barang, itu dia ngikutin di belakang, aku angkut-angkut barang juga ikut mainin barang-barangnya, jadi agak kehambat untuk mindah-mindahin barangnya ya teman-teman. Jadi aku pindahin yang bisa aku pindahin doang ya. Nah itu Pak Tukang udah mulai bongkar si kayu bekas pintu. Nah kayu bekas pintu udah dibongkar, lanjut bongkar dindingnya. Nah dindingnya baru dibongkar separuh aja udah kelihatan banget agak luas gitu ya. Apalagi udah dibongkar semuanya. Bismillah aja ya teman-teman. Ini aku ngebongkar ini juga low budget banget, jadi cuman bayar tukang aja. Untuk pengerjaan yang lain-lainnya aku pakai barang-barang bekas ya teman-teman. Jadi modal nekat aja deh lah ya. Yang penting ada tempat masak untuk kita semua, terus nanti masak-masaknya biar lebih nyaman, lebih lega, lebih leluasa gitu ya. Nah lanjut, biar pengerjaannya lebih cepet, ini aku juga bantuin untuk buang-buangin sisa bongkaran temboknya, karena Pak Tukang lagi istirahat. Jadi mumpung Pak Tukang istirahat, aku buang-buangin si batu-batunya ini biar cepet selesai ya teman-teman. Jangan tanya kemana Pak suami kok nggak bantuin seperti biasa ya teman-teman. Pak Su itu setiap hari ngonten, habis beres ngonten itu pasti langsung live streaming. Dan live streamingnya itu pasti lama ya teman-teman. Jadi nggak mungkin bisa bantuin untuk lama-lama. Kalau bantuin dikit-dikit itu pasti, tapi nggak selalu ke-record ya teman-teman. Karena seperti biasa aku tuh selalu riweuh sama kedua bocil ya teman-teman. Jadi ya nggak apa-apa deh. Walaupun Pak suami bantuinnya nggak ke-record,
tapi tetap aja ya, selalu ada buat bantuin hal-hal yang, sekiranya kita butuhkan. Nah, ini udah mau selesai aja nih ngangkutin si batu-batunya. Tapi ini baru pengangkutan yang pertama atau kloter pertama nih, karena nanti kan masih mau dibongkar lagi sebagian lagi, terus nanti aku juga request ke, pak tukangnya untuk meja kompor yang ini, yang lama, itu aku pengen dibongkar juga. Karena aku pengen pindahin ke area sana yang deket jendela ya teman-teman. Nah, ini udah mulai pembongkaran si area meja kompor karena dindingnya tadi udah selesai dibongkar semua ya teman-teman, alhamdulillah. Ini, mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi aku gitu ya. Nah nanti, nah teman-teman bisa lihat ya, pas pembongkaran meja kompor ini kan ada besi-besinya. Nah besi-besinya itu mau aku manfaatin lagi buat bikin meja kompor yang baru gitu. Jadi itu kenapa aku tadi bilang, aku, modalnya modal nekat aja ya, cuman modal bayar tukang aja. Karena untuk bahan-bahan aku tuh, belinya cuman sedikit, karena untuk besi kan masih ada dari sisa, coran meja kompor yang lama ini, terus batu-batunya juga Pak tukang usahain tetap utuh gitu ya, kalaupun masih, patah-patah gitu ya, nggak apa-apa nanti dipasangnya juga disambung-sambung lagi katanya gitu. Pokoknya kita pakai barang-barang bekas. Nah, teman-teman bisa lihat ya di belakang Pak tukang itu batu-batu, maksudnya batu bata udah disusun karena nanti mau dipakai ulang gitu. Maaf ya teman-teman, ini tuh bener-bener renovasi low budget banget karena budgetnya emang terbatas, tapi karena apa ya, karena aku mau nggak mau tetap harus pindah, dapur ya. Kenapa alasannya? Seperti yang tadi aku bilang ya, nanti deh alasannya di, video-video selanjutnya aja gitu ya. Yang penting sekarang fokus ke renov dapur dulu aja biar bisa ditempatin, biar bisa dipakai cepet-cepet gitu ya. Nah, pembongkaran meja kompor yang lama udah selesai, tapi ternyata kolong mejanya itu nggak dibongkar karena apa? Karena kelamaan teman-teman, ini tuh keras banget corannya. Jadi, untuk bagian bawahnya aku bilang, ke Pak tukang biarin aja, terus nanti si, keramik yang di bawah dicor lagi aja gitu ya, jadi biar rata. Nah, untuk, sisa-sisa batu batanya yang tadi itu dipasangin di sini ya teman-teman. Nah, tadi ekspektasi aku tuh sebetulnya, wastafel ini juga pengen dibongkar. Nah, aku pengennya disejejerin aja sama meja dapur gitu ya, meja kompor maksudnya. Jadi, tadinya mau dipindah ke sebelah kiri alias di belakang Pak tukang itu. Dibuat lurus sejajar antara wastafel dan meja kompor, tapi apalah daya budget terbatas, karena kalau bongkar wastafel lagi itu waktunya lama, akhirnya bayar tukangnya juga nambah. Nah, akhirnya aku pasrah aja deh ya, udah kayak gini dulu aja, tinggal dibikin meja kompornya doang. Nah, ini Pak tukang udah mulai pasangin besi bekas yang tadi, terus udah mulai dicor, terus nanti bagian deket wastafelnya itu disejajarin di teman-teman. Ini Pak tukang tadi lupa untuk ngasih lubang buat selang kompornya ya teman-teman. Jadi ini dilubangin dadakan. Untung sih corannya itu masih basah ya. Jadi masih gampang untuk dibikin lubang selang kompor. Nah, ini aku kasih botol bekas minyak telon anak aku ya untuk penahan si lubangnya. Jadi pas nanti kering tinggal dicabut aja kan lebih gampang gitu ya teman-teman. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, terus juga yang udah support aku dari video-video sebelumnya sampai sekarang. Juga terima kasih banyak untuk doa-doa baik kalian semuanya ya teman-teman. Jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu aja. Semoga teman-teman gak kapok, gak bosen untuk nontonin video-video aku selanjutnya. Nah, karena ini tuh nunggu keringnya beberapa hari, jadi renov kali ini sampai di sini dulu aja. Nah, nanti untuk dekor selanjutnya kita sambung di video lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.